Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan untuk tugas akhir ini saya akan membahas di pertemuan akhir ini yaitu adalah aplikasi dan algoritma penyelesaian optimal dari persoalan tukang pos Cina. Kami terdiri dari Tommy Nurrahman, Robi Fawazi, Faisal Kurnian. Untuk yang pertama adalah penyelesaian optimal dari persoalan tukang pos Cina. Persoalan tukang pos Cina adalah persoalan yang kurang dikenal dibandingkan dengan TSP. Akan tetapi memiliki aplikasi yang beragam dan tidak kalah pentingnya. Ada beberapa variasi dari persoalan ini, yang utama adalah variasi mengenai jalan yang dapat dilalui. Ya, bisa disebut satu arah atau dua arah. Dan apakah tukang pos tersebut harus kembali ke titik awal? Persoalan di mana tukang pos harus kembali ke titik awal dapat disebut sebagai persoalan sirkuit tertutup, dan persoalan di mana tukang pos tidak harus kembali ke titik awal dapat disebut sebagai persoalan sirkuit terbuka gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kita bisa lihat pada diagram ini, pada konsepnya di samping menunjukkan sebuah graf gitu. Ini sudah terarah dan sudah diasumsikan bahwa setiap sisi memiliki panjang yang sama dari dua memiliki sisi yang sama panjang gitu. Sisi 1, sisi 2, dan sisi 3, dan juga sisi 0. Kedua adalah metode, yaitu ada dua ya. Jadi beberapa aplikasi persoalan tukang pos Cina. Aplikasi konvensional dari persoalan tukang pos Cina berkaitan dengan penentuan rute yang lebih luas dari sekedar rute tukang pos. Misalnya, penentuan rute mobil pembersih salju dan perencanaan pemeliharaan jalan raya. Itu. Jadi terhadap jalan-jalan yang ada di negara Cina itu juga sebagai persoalan tukang pos itu ya tetap salah satunya berkaitan dengan kualitas jalan gitu ya kan, keadaan jalan seperti apa. Dan yang kedua adalah aplikasi persoalan tukang pos Cina dalam telepon genggam. Setelah beberapa waktu mencoba memahami cara kerja dari telepon genggam, mungkin kita dapat memiliki sebuah gambaran dalam bentuk graf dengan simpul menyatakan state dan sisi menyatakan transisi yang mungkin antara dua state mengenai cara kerja dari telepon genggam. Nah, itu ada dua metodenya dan sudah dibuatkan contoh juga. Sebuah contoh konkret dalam aplikasi ini dapat dilihat pada telepon genggam Nokia 2210. Sebagai perbandingan rute terpendek yang mengunjungi setiap simpul minimal satu kali. Solusi untuk persoalan pedagang keliling hanya memerlukan 98 kali penekanan tombol. Tuh. Ya, jadi dulu belum seiring perkembangannya zaman ya gitu ya. Jadi persoalan dulu itu masih sangat rumit lah, karena teknologinya itu belum secanggih yang sekarang ya kan. Jadi sekarang kan lebih simpel lagi dari pada ya yang seperti telepon genggam ini lihat gitu ya. Jadi banyak tombol ya kan. Kalau sekarang kan sudah slim semua ya kan, sudah full layar semua gitu tuh. Jadi itu juga ada titik permasalahan juga di situ. Lalu aplikasi tukang pos Cina dalam pengecekan website. Aplikasi persoalan tukang pos Cina di bidang lain adalah dalam pengecekan website, terutama dalam pengecekan broken link, di mana link yang diberikan dalam website tersebut tidak dapat dibuka. Nah, ini adalah jadi link yang tidak bisa dibuka atau enggak error atau enggak tidak valid ini masih menjadi persoalan tukang pos Cina gitu. Kebanyakan compiler
website sudah menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk mengecek link secara otomatis, sehingga jumlah link yang harus diperiksa secara langsung oleh pembuat situs menjadi jauh berkurang. Tuh, ini sudah ada gambarnya gitu. Jadi memang pekerjaan tukang posnya harus memvalidasi gitu semua link yang akan diperiksa gitu. Lalu persoalan berikutnya, persoalan eksplorasi robot dengan menggunakan prinsip rute terpendek tukang pos sebagai sebuah persoalan lainnya yang dapat diselesaikan dengan prinsip rute terpendek tukang pos adalah persoalan eksplorasi robot, di mana sebuah robot harus menelusuri sebuah jaringan tanpa mengetahui jenis dari jaringan tersebut. Lalu berikutnya pengaruh variasi persoalan tukang pos Cina berarah terhadap aplikasi. Beberapa variasi persoalan tukang pos Cina berarah misalkan, apakah tukang pos harus kembali ke titik awal? Akan tetapi pada aplikasinya, misalnya pada pengecekan link di website, pembuat situs tidak perlu kembali ke titik awal gitu. Jadi ini sudah agak meringankan ya gitu ya persoalan tukang pos Cina tersebut. Lalu yang berikutnya definisi dan outline dari algoritma penentuan rute tukang pos terpendek variasi sirkuit tertutup. Dalam aplikasi pengecekan link pada situs, misalnya sebuah halaman dari situs tersebut adalah sebuah simpul dengan link sebagai sebuah sisi dan waktu transisi antara dua halaman, misalkan sebagai bobot dari sisi. Nah, kita lihat karena ruang lingkup dari makalah ini dibatasi pada persoalan tukang pos Cina berarah, maka setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar. Misal, jumlah sisi yang terarah masuk pada sebuah simpul V adalah D min kurung V, dan jumlah sisi yang terarah keluar dari sebuah simpul V adalah plus. Nah, misalkan N adalah selisih antara derajat masuk dan derajat keluar, didefinisikannya seperti ini. Dan dapat dikatakan bahwa simpul tersebut seimbang. Gitu. Mengapa seimbang? Karena di sini bisa dilihat sendiri, jadi ada masing-masing masing-masing D-nya itu ada min dan plusnya, jadi sudah disimpulkan bahwa ini seimbang. Lalu ada sirkuit Euler adalah lintasan yang melalui setiap sisi tepat pada satu kali dan kembali ke titik awal. Sebuah teorema yang perlu diketahui adalah sebuah graf berarah memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul dalam graf tersebut adalah simpul seimbang. Terdapat beberapa algoritma standar untuk mencari sirkuit Euler pada dalam graf, dan beberapa kelas dari graf Euler hanya memiliki solusi trivial, tetapi hal tersebut berada di luar cakupan makalah ini. Dalam graf pasti merupakan rute tukang pos optimal karena setiap sisi hanya dilalui maksimal satu kali, jadi tidak bisa lebih dari itu. Dan ini adalah permasalahannya gitu, yang berarah sederhana. Permasalahan baru muncul ketika graf tidak memiliki sirkuit Euler, yang berarti harus ada cara lain untuk mencari rute tukang pos optimal dari graf tersebut. Misalkan D+ adalah daftar dari graf-graf yang memiliki jumlah sisi keluar lebih banyak daripada D-min, dan D-min adalah daftar dari graf-graf yang memiliki jumlah sisi masuk lebih banyak gitu. Hal tersebut dituliskan secara formal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kembali pada contoh yang sebelumnya gitu ya. Jadi
ini masih bisa dikatakan seimbang karena masing-masing memiliki graf-graf yang sisinya keluar lebih banyak dan sebaliknya juga gitu. Jadi ini bisa dikatakan seimbang. Nah, ini memang hanya diperlukan 2 lintasan tambahan untuk menyeimbangkan. Ditambahkan lagi ya kan. Udah benar-benar menyeimbangkan derajat masuk dan keluar dari graf tersebut. Seperti gambar yang bisa dilihat ini. Nah, memang pada kasus ini menyatakan bobot tambahan yang muncul dari menelusuri jalur tambahan antara simpul yang memiliki derajat tidak seimbang gitu. Nah, ini sudah bisa dipahami ya. Jadi memang pada akhirnya bobot total dari rute tukang pos yang optimal adalah 2 ditambahkan dengan bobot asli dari setiap sisi. Langkah-langkah penentuan algoritma rute tukang pos optimal akan dijelaskan di bawah nih. Ini ada lagi. Nah, seperti ini penjelasannya. Lalu pada kesimpulannya, persoalan tukang pos Cina berarah memiliki banyak aplikasi yang menarik dan berguna di berbagai bidang. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa kombinasi menarik dari algoritma standar. Itu. Makalah ini membahas beberapa contoh aplikasi dari persoalan tukang pos Cina berarah dan outline algoritma penyelesaian untuk menentukan rute terpendek yang dapat ditempuh oleh tukang pos, baik untuk variasi sirkuit terbuka maupun variasi sirkuit tertutup. Tuh. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.